we don't talk anymore. Like we used to, like we used to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem persediaan, yaitu analisis sistem persediaan dan pengendalian stok pada UMKM Warmindo Alfa. Oke, perkenalkan nama saya Damar Wahyu Nugrojati dengan NIM 01 dan rekan saya Gideon Wicaksono dengan NIM 17, Farel itu Adriansyah Putra dengan NIM 024, dan Arya Dimas Pramudia dengan NIM 025. Pada pendahuluan ini, UMKM Warung Warmindo Alfa menghadapi tantangan utama dalam manajemen persediaan, di mana permintaan pelanggan yang fluktuatif sering mengakibatkan kelebihan stok atau overstock dan penumpukan produk. Mengingat pentingnya persediaan untuk kelancaran operasional dan daya saing usaha kecil dengan modal terbatas. Masalah ini perlu diatasi secara efektif. Untuk itu dapat diterapkan pendekatan pengendalian persediaan seperti model deterministik, seperti EOKI, untuk menentukan jumlah pesanan paling ekonomis atau model probabilistik seperti model P, yang dirancang untuk mengelola ketidakpastian permintaan dengan menetapkan waktu serta jumlah pemesanan yang optimal. Gambar di atas adalah gambar SCM mapping warung Warmindo Alfa, dimulai dari pabrik sebagai pemasok atau supplier yang kemudian menyalurkan produk melalui agen distribusi, lalu produk tersebut selanjutnya tiba di warung sebagai pengecer atau retail yang merupakan titik penjualan akhir kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan. Oke, berikut adalah data permintaan Indomie goreng dalam waktu 12 bulan. Dan ini adalah data permintaan Marimas jeruk nipis dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, dapat dilihat grafik Indomie goreng. Di sini stok masuk lebih dari penjualan, yang dimana setiap bulan jumlah stok yang masuk yang ditandai dengan garis biru melebihi dengan jumlah penjualan yang ditandai dengan garis orange. Dampaknya adalah terjadi penumpukan stok, peningkatan biaya penyimpanan, dan modal tertahan. Pola penjualannya adalah fluktuatif dengan lonjakan dan penurunan di bulan tertentu, namun tidak diikuti penyesuaian pengadaan. Adapun rekomendasinya yaitu terapkan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Reorder Point atau ROP untuk menyesuaikan pasokan dengan permintaan pasar secara dinamis. Di sini grafik persediaan Marimas jeruk nipis menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan, di mana kurva stok masuk yang ditandai dengan garis biru secara konsisten berada jauh di atas kurva stok keluar yang ditandai dengan garis orange sepanjang 1 tahun. Selisih yang besar ini secara jelas mengindikasikan terjadinya potensi overstock atau penumpukan persediaan dalam jumlah masif. Meskipun pola penjualan menunjukkan sifat yang sangat fluktuatif dengan penurunan tajam di bulan keempat dan beberapa puncak permintaan, selanjutnya terdapat grafik Marimas jeruk nipis. Grafik persediaan Marimas jeruk nipis menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan, di mana kurva stok masuk secara konsisten berada jauh di atas kurva stok keluar sepanjang 1 tahun. Selisih yang besar ini secara jelas mengindikasikan terjadinya potensi overstock atau penumpukan persediaan dalam jumlah masif. Meskipun pola penjualan menunjukkan sifat yang sangat fluktuatif, dengan penurunan tajam di bulan keempat dan beberapa puncak permintaan, strategi pasokan tampaknya tidak disesuaikan dengan dinamika tersebut. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pengadaan barang saat ini sangat tidak efisien dan menciptakan risiko finansial yang besar akibat pembekuan modal dan tingginya biaya penyimpanan untuk stok yang tidak terjual. Kemudian terdapat fishbone diagram. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab overstock di warung Warmindo Alfa melalui fishbone diagram, menemukan 4 faktor utama, yaitu kesalahan estimasi, yaitu atau manusia, sistem inventory tidak akurat, yaitu metode, strategi pengadaan tidak efisiensi, dan kurangnya peramalan permintaan. Solusi yang diusulkan mencakup penerapan Economic Order Quantity atau EOQ untuk optimasi pesanan reorder point atau ROP dengan safety stock untuk manajemen waktu pemesanan, serta model periodic review
Implementasi ini bertujuan untuk meminimalkan kelebihan stok dan meningkatkan efisiensi biaya operasional. Kemudian ada rumus masalah. Yang pertama adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadi kelebihan stok atau overstock. Yang kedua, bagaimana merancang kebijakan persediaan yang optimal untuk mengurangi kelebihan stok atau overstock pada warung Warmindo Alfa. Ketiga, bagaimana bagaimana menentukan perencanaan persediaan lot optimal dalam setiap pemesanan bahan baku. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan stok atau overstock pada UMKM Warung Warmindo Alfa. Kedua, menentukan perencanaan kebijakan persediaan yang optimal untuk mengurangi kelebihan stok atau overstock pada UMKM Warmindo Alfa. Yang ketiga, menentukan perencanaan persediaan lot optimal dalam setiap pemesanan bahan baku pada UMKM Warmindo Alfa. Pada alur penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu pada tahap awal merupakan observasi tempat untuk melakukan pengamatan langsung. Lalu tahap kedua wawancara penjual untuk mengetahui data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Lalu pada tahap ketiga, data stok untuk mengumpulkan data-data kuantitatif terkait persediaan. Lalu pada tahap keempat, analisis penyebab permasalahan dan dampaknya untuk mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Lalu pada tahap kelima, metode penelitian untuk menentukan metode penelitian mana yang akan digunakan. Tahap keenam, perhitungan model P untuk mengimplementasikan perhitungan menggunakan model pengendalian yang dipilih. Lalu pada tahap terakhir yaitu evaluasi dan solusi permasalahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil perhitungan. Berikut adalah data-data yang diperoleh dari produk Indomie goreng. Tabel tersebut menyajikan data pergerakan stok produk Indomie goreng pada UMKM Warung Warmindo Alfa sepanjang tahun 2024. Setiap bulannya, UMKM secara rutin menerima stok masuk sebanyak 80 unit. Sementara jumlah stok keluar atau penjualan mengalami fluktuasi. Selanjutnya ada data yang diperoleh dari produk Marimas jeruk nipis. Tabel tersebut menyajikan data pergerakan stok produk Marimas jeruk nipis pada UMKM Warung Warmindo Alfa sepanjang tahun 2024. Setiap bulannya, UMKM secara rutin menerima stok masuk sebanyak 130 unit. Sementara jumlah stok keluar atau penjualan menunjukkan fluktuatif yang signifikan. Dapat dilihat, total biaya pemesanan tahunan untuk produk Marimas jeruk nipis adalah sebesar Rp2.917.200. Sedangkan untuk Indomie goreng, total biayanya adalah Rp2.736.000. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran modal untuk pengadaan stok Marimas jeruk nipis lebih tinggi sebesar Rp181.200 dibandingkan dengan Indomie goreng selama periode 1 tahun. Terdapat biaya penyimpanan. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan biaya penyimpanan atau holding cost per unit antara kedua produk utama UMKM Warung Warmindo Alfa. Biaya penyimpanan diambil 10% dari total biaya pesan. Biaya penyimpanan untuk produk Indomie goreng ditetapkan sebesar Rp3.420 per unit. Sedangkan untuk produk Marimas jeruk nipis biayanya lebih rendah, yaitu sebesar Rp2.244 per unit. Selanjutnya, berdasarkan analisis biaya kekurangan inventory produk Indomie goreng, ditemukan adanya kerugian yang nilainya sangat bervariasi setiap bulannya, yang membuktikan bahwa sistem persediaan saat ini tidak mampu mengikuti permintaan pelanggan yang berubah-ubah secara konsisten. Walaupun tabel mencantumkan rata-rata kerugian sebesar Rp52.000, hasil perhitungan yang lebih akurat menunjukkan rata-rata sebenarnya adalah Rp52.975. Angka akurat inilah yang digunakan sebagai nilai biaya kekurangan dalam usulan kebijakan model P untuk penelitian ini. Adanya kerugian yang terjadi secara rutin ini menegaskan adanya masalah operasional serius yang menyebabkan hilangnya potensi penjualan dan berisiko menurunkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan analisis mengenai biaya kekurangan inventory produk Marimas jeruk nipis, data menunjukkan adanya fluktuasi biaya kerugian yang signifikan setiap bulan, dengan nilai terendah Rp11.700 dan tertinggi mencapai Rp19.240. Variasi yang besar ini menyoroti tantangan dalam menjaga ketersediaan stok untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tidak menentu. Menurut tabel, rata-rata biaya kekurangan persediaan setiap bulannya adalah Rp16.780. Adanya kerugian rata-rata bulanan yang konsisten ini menggarisbawahi kelemahan dalam sistem pengendalian inventory saat ini. Nah, secara langsung berdampak pada hilangnya potensi pendapatan dan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pada tabel item mendapatkan hasil sebesar 0,08 yang merupakan perhitungan dari 3 hari item yang dibagi dengan 1 tahun. Kemudian ada juga pada gambar ini yang menjelaskan hasil IOKI pada dua produk ini yaitu Indomie goreng dan Marimas jeruk nipis. Hasil dari IOKI Indomie goreng adalah 1.251 dan hasil dari IOKI Marimas jeruk nipis adalah 2019. Kemudian ada
Pada gambar ini menjelaskan hasil dari standar deviasi, safety stock, dan reorder point. Pada Indomie goreng memiliki hasil standar deviasi adalah 11, hasil safety stock adalah 30, dan hasil reorder point adalah 38. Ada juga pada Marimas jeruk nipis yang memiliki hasil standar deviasi adalah 18, hasil safety stock adalah 50, dan hasil reorder point adalah 63. Kemudian ini ada perhitungan IOQ terhadap produk Indomie goreng dan Marimas jeruk nipis. Dalam IOQ ini memiliki beberapa perhitungan seperti biaya pembelian, ongkos pemesanan, biaya simpan, dan ongkos total. Berdasarkan data pada tabel ini dirangkum parameter kunci untuk perhitungan kebijakan persediaan model P pada produk Indomie goreng. Data ini mencakup permintaan tahunan sebanyak 978 unit, biaya penyimpanan sebesar 3.420 per unit, dan biaya kerugian atau kehabisan stok sebesar 52.975 per unit. Selain itu, ditetapkan juga target tingkat pelayanan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dengan nilai JET sebesar 1,65. Semua angka ini merupakan input penting yang digunakan untuk menghitung jadwal dan kuantitas pemesanan paling efisien dan guna menyimbang antara biaya persediaan dengan risiko kurang stok. Ini merupakan perhitungan model P pada kelompok kami yang terhadap produk Indomie goreng yang memiliki nilai paling optimal yaitu T-nya adalah 0,25, R-nya ada 264, SS-nya ada 12, dan N-nya adalah 6 dengan OT atau ongkos total sebanyak 5.958.625.000. Berdasarkan pada tabel ini dirangkum parameter kunci untuk menghitung kebijakan persediaan model P pada produk Marimas jeruk nipis. Data utama ini meliputi permintaan tahunan sebanyak 1.568 unit, biaya penyimpanan sebesar 2.244 per unit, dan biaya kerugian akibat kehabisan stok sebesar 16.780 per unit. Selain itu, ditetapkan target tingkat pelayanan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dengan nilai JET sebesar 1,65. Seluruh angka ini menjadi input penting untuk menghitung jadwal dan kuantitas pemesanan yang paling efisien dan tujuan menyimbangkan antara biaya persediaan dan risiko kekurangan stok. Ini merupakan perhitungan model P terhadap produk Marimas jeruk nipis. Kemudian pada tabel ini merupakan hasil dari perhitungan model P yang memiliki 4 iterasi yang memiliki nilai yang paling optimal yaitu terhadap iterasi 3 yang memiliki nilai T yaitu 0,35, nilai R adalah 540 unit, nilai SS adalah 7 unit, dan nilai N adalah 11 unit, sedangkan ongkos totalnya yaitu 5.621.000 rupiah. Berdasarkan tabel di atas, analisis dan evaluasi usulan kebijakan sistem persediaan menunjukkan bahwa IOQ OT produk Indomie goreng memiliki nilai optimal, dan untuk OT model P memiliki nilai optimal adalah produk Marimas jeruk nipis di UMKM Warmindo Alpha. Untuk produk Indomie goreng, penerapan metode IOQ menghasilkan total biaya yang lebih rendah yaitu sebesar 5.104.620.000 rupiah dibandingkan dengan model P yang total biayanya mencapai 5.958.625.000 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan analisis sistem persediaan di UMKM Warung Warmindo Alpha, dapat disimpulkan bahwa sistem persediaan saat ini masih menggunakan pola pemesanan tetap setiap bulan, tanpa mempertimbangkan fluktuasi permintaan, sehingga menyebabkan overstock dan risiko stock out. Dengan menggunakan metode IOQ dan metode P, diperoleh kebijakan pengendalian stok yang lebih optimal. Untuk Indomie goreng, metode IOQ lebih efisien dengan total biaya sebesar 5.104.628 rupiah. Untuk Marimas jeruk nipis, model P memberikan hasil lebih baik dengan total biaya sebesar 5.1.621 rupiah. Penambahan safety stock dan reorder point membantu mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan waktu pengiriman. Penerapan sistem persediaan yang lebih terencana akan membantu UMKM dalam mengurangi biaya, meningkatkan efisien, dan serta menjaga ketersediaan barang sesuai permintaan pasar. Adapun saran yang diterapkan oleh hasil penelitian kami yang pertama itu ada penerapan metode EOQ dan model P secara selektif. Untuk produk Indomie goreng, terapkan ekonomi order quantity atau EOQ untuk menentukan jumlah pesanan optimal. Untuk produk Marimas jeruk nipis, gunakan model periodic review atau model P untuk pemesanan berkala sesuai periode tertentu. Yang kedua, ada implementasi safety stock dan reorder point atau ROP. Tambahkan safety stock untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan pelanggan. Gunakan reorder point atau ROP untuk menentukan waktu pemesanan ulang agar stok tidak habis sebelum barang baru datang. Yang ketiga, ada peningkatan akurasi data dan dokumentasi operasional. Catat data penjualan, pemesanan, dan stok secara akurat dan konsisten. Gunakan aplikasi sederhana atau spreadsheet untuk membantu proses pencatatan dan analisis. Yang keempat, ada pelatihan manajemen persediaan bagi pelaku UMKM. Lakukan pelatihan singkat kepada pemilik atau pengelola UMKM tentang penggunaan metode EOQ, ROP, dan model P. Tingkatkan kemampuan dalam membuat prediksi permintaan dan perencanaan pemesanan.
Yang kelima ada evaluasi berkala sistem persediaan. Laksanakan evaluasi berkala terhadap parameter permintaan, lead time, dan biaya untuk memastikan keberlanjutan efektivitas sistem persediaan. Sesuaikan strategi persediaan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Yang keenam, ada kolaborasi lebih baik dengan supplier. Jalin komunikasi yang baik dengan supplier untuk meningkatkan stabilitas pasokan dan fleksibilitas pemesanan. Diskusikan kemungkinan pembelian dalam jumlah bervariasi sesuai kebutuhan untuk menghindari overstock. Yang ketujuh, pengembangan strategi promosi berbasis stok. Saat stok mendekati level tertentu, lakukan promosi atau bundling produk untuk mengurangi risiko penumpukan barang. Contohnya, tawaran diskon atau paket spesial untuk produk yang memiliki surplus stok. Yang terakhir, ada penggunaan aplikasi sederhana untuk monitor stok. Gunakan aplikasi sederhana seperti Excel atau Google Sheets untuk memantau stok secara real-time. Hal ini akan membantu mengidentifikasi tren permintaan dan mengambil keputusan pemesanan yang lebih tepat waktu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.